Universitas Brawijaya pada Sabtu kemarin menambah 4 guru besar sekaligus. Yang menarik, 3 guru besar tersebut berasal dari Fakultas Hukum UB, sedangkan satu dari Fakultas Teknologi Pertanian. Keberadaan guru besar di Fakultas Hukum ini menjadi menarik karena selama ini jumlah guru besar di FH masih kurang. Sementara itu, Fakultas Hukum merupakan salah satu fakultas favorit yang banyak diminati oleh mahasiswa setiap tahunnya. Dengan bertambahnya guru besar ini diharapkan dapat menjadi aset baru bagi fakultas dan UB dalam meningkatkan keilmuan dalam berbagai bidang dan juga meningkatkan mutu sumber daya manusia yang ada di fakultas. Tentu yang pertama saya mengucapkan selamat kepada para profesor yang dikukuhkan beserta keluarga. Jasa-jasanya untuk membangun Universitas Brawijaya sangat besar dan tentu terus kita nantikan ke depan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua SAU, jadi hari ini termasuk hari yang cukup istimewa karena ada 3 guru besar yang dikukuhkan dari Fakultas Hukum. Nah ini selama ini Fakultas Hukum kan sangat minim guru besarnya. Terima kasih Pak Dekan, effortnya luar biasa. Dan ini semakin banyak ya, mudah-mudahan nanti dari Fakultas Hukum, teman-teman ilmu sosial yang mencapai ke guru besar. Fakultas Kedokteran UB terus berkiprah untuk membantu pemerintah dalam menyediakan sumber daya dokter spesialis. Terbaru, Fakultas Kedokteran UB ini baru saja melantik 25 dokter spesialis baru dalam berbagai bidang. Mereka nantinya akan bertugas di berbagai sarana kesehatan yang ada untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Pendidikan dokter spesialis ini merupakan tahapan penting dalam menyiapkan dokter dengan kemampuan khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fakultas Kedokteran memiliki beberapa jalur bagi peserta yang ingin mendalami pendidikan dokter spesialis di Universitas Brawijaya. Diharapkan program ini dapat membantu pemerintah dalam menyediakan jumlah dokter spesialis yang memadai di Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita melantik 25 dokter spesialis. Sebenarnya ini tergantung kuota yang terpenuhi, tapi Alhamdulillah insya Allah nih di bulan Agustus kita akan melantik 25 spesialis baru lagi. Untuk menjadi peserta didik pendidikan program studi pendidikan spesialis, ini ada 2 macam jalur ya, ada jalur reguler dan jalur PPUK. Untuk jalur reguler nanti syaratnya mungkin secara detail bisa dilihat di website FK. Pada prinsipnya Fakultas Fakultas Kedokteran ini mendukung sekarang himbauan dari pemerintah ya, dari Kementerian Kesehatan terkait distribusi dokter spesialis. Mahasiswa MMD UB yang berada di Desa Sido Bandung terus bergerak dengan berbagai program kreatifnya berbasis nilai lokal. Salah satunya dengan menggandeng ibu-ibu PKK melakukan sosialisasi mengenai manfaat berbagai tanaman yang berada di sekitar rumah untuk pengobatan berbagai penyakit. Seperti diketahui, berbagai tanaman yang tumbuh di sekitar rumah atau pekarangan memiliki manfaat besar untuk dijadikan tanaman obat keluarga atau toga. Melalui tanaman ini, masyarakat dapat memproduksi sendiri berbagai obat herbal dan minuman yang menyehatkan. Untuk itu perlu ada pengetahuan yang mencukupi untuk mengenal dan mengetahui berbagai tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk pengobatan. Tanaman tersebut dapat dibudidayakan oleh warga melalui gerakan PKK desa setempat. Terima kasih untuk adik-adik KKN dari Universitas Malang ya. Terima kasih atas sosialisasi pada hari ini kepada tim kami sebagai Ketua PKK Desa Sido Bandung
memberi apresiasi sekali kepada adik-adik sekalian karena pada hari ini diberikan sosialisasi tentang manfaat tumbuh-tumbuhan yang berguna untuk tanaman-tanaman berguna untuk obat-obatan. Harapan kami setelah adanya sosialisasi ini, ibu-ibu PKK Desa Sido Bandung ini menerapkan apa yang disosialisasikan kepada adik-adik ini, manfaat-manfaat tumbuhan yang ada di desa kami dan bisa berguna bagi desa kami, tentunya masyarakat kami, untuk ada tanaman itu obat untuk kepentingan kesehatan tubuh warga kami. Kebutuhan energi di Indonesia dan dunia akan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya aktivitas manusia. Namun, hal ini tidak berbanding lurus dengan ketersediaan sumber energi fosil yang semakin menipis. Kondisi ini tentu membutuhkan solusi agar dapat ditemukan sumber energi alternatif atau sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan tersedia dalam jangka waktu lama. Hal inilah yang kemudian melahirkan berbagai inovasi mengenai pemanfaatan sumber energi terbarukan atau konversi dari energi fosil kepada energi yang lebih baru. Salah satunya dikembangkan oleh Guru Besar UB, Profesor Bambang Dwi Argo, yang mengembangkan energi terbarukan melalui alat reaktor superkritis. Saat ini Bambang terus mengembangkan peralatan yang ditemukannya agar nantinya dapat bermanfaat secara maksimal untuk menghasilkan energi terbarukan. Di sini kami sudah mengembangkan satu tahap yang sudah berhasil, yaitu teknologi mengkonversi bahan minyak tadi ya, menjadi biodiesel menggunakan teknologi reaktor superkritis. Jadi teknologi ini memang ada dua tipe, yaitu tipe yang sifatnya batch atau statis, di mana ini masih dalam skala laboratorium. Kemudian yang kita kembangkan adalah bagaimana kita mengembangkan reaktor superkritis yang semi kontinu, dan ini bisa dijadikan prototipe untuk industri. Disitulah penelitian ini yang nanti akan saya paparkan ya. Jadi keberhasilan dari kegiatan penelitian superkritis dalam tipe batch ini sudah kita dapatkan dan kita kembangkan menjadi reaktor superkritis semi kontinu, di mana intinya kita itu menambahkan sebuah alat penukar panas untuk bisa bekerja secara kontinu atau semi kontinu. Dan di dunia itu belum ada. Kegiatan Dharma Wanita di Universitas Brawijaya diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi anggota, namun juga bagi masyarakat sekitar kampus UB. Untuk itu perlu diadakan kegiatan yang mampu menggandeng masyarakat agar kehadiran Dharma Wanita memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Ketua Dharma Wanita UB, Rani Mariana Ulfa Widodo, mendorong agar kegiatan Dharma Wanita UB mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan juga membantu berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan bersinergi dengan berbagai kelompok masyarakat, diharapkan kiprah dan peran Dharma Wanita akan lebih memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan kehidupan sosial dan pendidikan. Rani optimis secara bertahap Dharma Wanita UB akan mampu memainkan peran tersebut bersama masyarakat. Harap bahwa keberadaan Dharma Wanita Fakultas ataupun Dharma Wanita fakultas-fakultas yang lain itu bisa menggemborkan meningkatkan kegiatannya untuk masyarakat gitu. Jadi tidak hanya dirasakan oleh internal Dharma Wanitanya sendiri. Jadi ini saya sangat apresiasi kegiatan Dharma Wanita Fakultas Hukum ini gitu. Untuk kedepannya saya ingin juga menghimbau ibu-ibu Dharma Wanita yang lain melaksanakan kegiatan yang serupa. Ini memang momen yang baru ya, tapi saya saat ini luar biasa Dharma Wanita karena saya ingin merangkul kegiatan Dharma Wanita itu bukan hanya untuk Dharma Wanitanya saja.
Beginilah aksi Timnas Sepak Bola Jalanan Indonesia saat bertanding melawan Timnas Amerika Serikat di Sacramento, California. Suhu panas dan cuaca terik tidak menghentikan semangat para pemain menembus pertahanan lawan. Membawa nama Indonesia di kancah internasional merupakan kebanggaan besar bagi Aditya Triana, konsumen Napza yang terpilih setelah ikut seleksi terus-menerus sejak 2015. Saya baru kepilih sekarang, itu suatu sangat senang sekali bisa memperkuat timnas Indonesia ini karena saya ingin membuktikan bahwa meskipun saya orang yang konsumen nafsa, tapi saya bisa berprestasi dalam ajang ini. Homeless World Cup atau Piala Dunia Sepak Bola Jalanan dimulai pada 2003 di Austria. Ini menjadi ajang bagi kelompok yang dimarginalkan untuk berprestasi di kancah internasional, juga melawan stigma di masyarakat. Ada beberapa teman-teman juga bahwa saya orang yang konsumen, jadi mereka itu menganggap bahwa nggak akan benar, tapi tidak semua orang seperti itu. Di Indonesia, Timnas dibentuk oleh Rumah Cemara, organisasi advokasi kebijakan HIV dan Napza. Tahun ini, Timnas diperkuat 8 pemain, mayoritas dari kelompok miskin kota ditambah konsumen Napza. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia punya penjaga gawang perempuan, Silvianti. Ya, saya sangat cinta sekali dengan sepak bola. Semenjak saya kecil, dari umur 4 tahun saya sudah menyukai sepak bola. Karena ayah saya dulu juga sering bermain bola, jadi saya selalu diajak bermain. Resmi dibentuk pada Februari 2023, Timnas langsung ngebut latihan selama 4 bulan. Hingga setiap latihan itu kita menggunakan gawang buatan sendiri gitu dengan ukuran ya 1,3 kali 4 meter itu kita buat sendiri. Untuk lapangannya kita menggunakan lapangan futsal tapi dengan rumput sintetis. Namun waktu yang singkat dan kurangnya fasilitas tidak meredupkan semangat mereka, ujar sang pelatih Albert Rudiana. Kami siasati latihan seperti apapun, mereka nggak pernah mengeluh, nggak pernah menyerah, dan mereka selalu siap tempur di setiap waktu untuk mensiasati latihan. Dengan waktu yang sangat pendek ini, kita banyak siasati latihan tentunya dengan materi-materi yang saya berikan. Indonesia sudah berlaga dalam Homeless World Cup sejak tahun 2011 di Paris dan pernah menyabet posisi 4 sedunia pada 2012 di Meksiko. Tahun ini, meski Indonesia tidak berhasil lolos fase grup, Timnas Indonesia berhasil membawa pulang piala Lesson Peak Award. Namun lebih dari titel juara, ajang ini jadi pengingat buat masyarakat tentang keadilan dalam berbagai kesempatan. Masyarakat bisa melihat bahwa teman-teman yang juga punya kekurangan kondisi secara sosial bisa kok untuk mengharumkan nama Indonesia. Semuanya punya kesempatan yang sama. Dari Sacramento, California, Riot Wasikal dan Andri Tambunan, VOA. Kasus kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi di dunia pendidikan ibarat gunung es. Terlihat sedikit, namun sebenarnya banyak kejadian yang belum terungkap. Banyak hal yang menjadi latar belakang kasus tersebut tidak terungkap. Salah satunya ketidaktahuan dari korban mengenai apa yang harus dilakukan jika hal tersebut terjadi. Untuk itu, pemahaman terhadap kasus kekerasan seksual dan perundungan harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan kepada stakeholder yang ada di dunia pendidikan. Hal tersebut dilakukan di Fakultas Kedokteran Hewan UB dengan memberikan materi psikoedukasi kepada mahasiswa setiap angkatan. Materi ini menjadi wajib dan bersertifikat sebagai dasar untuk mendaftar skripsi sehingga semua mahasiswa di Fakultas Kedokteran Hewan dipastikan mendapat materi psikoedukasi mengenai bahaya perundungan dan kekerasan seksual. Mengapa hari ini itu penting? Karena kita tahu bahwa kasus-kasus kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan pendidikan sudah cukup mengkhawatirkan. Dan banyak sekali yang tidak bisa menyikapi, baik sebagai korban ataupun teman dari korban,
Sehingga kasus-kasus ini banyak yang memunculkan fenomena gunung es. Artinya sepertinya kelihatannya sedikit, tetapi sebetulnya banyak, tetapi belum terungkap. Dalam hal ini, untuk hari ini adik-adik akan diberikan wawasan dan dibekali terkait dengan kekerasan seksual dan perundungan. Baik dari sisi psikologi, dan mungkin dari Bu Uyun juga akan menyampaikan dari sisi hukum seperti apa. Pengungkapan dugaan adanya praktek kartel dalam sebuah bisnis di Indonesia oleh KPPU masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh instrumen yang dimiliki oleh KPPU belum memadai. Salah satu dari hal tersebut ialah belum adanya mekanisme perlindungan saksi atau pelapor dugaan kartel dan lembaga yang melindungi pelapor tersebut. Padahal adanya pelapor tersebut sangat berarti bagi kerja KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap dugaan adanya kartel. Namun karena belum adanya perlindungan bagi pelapor, maka diyakini banyak pelapor yang merasa khawatir jika melakukan pelaporan dugaan kartel. Untuk itulah Guru Besar Fakultas Hukum UB, Profesor Sukarmi mengusulkan adanya leniency program sebagai salah satu instrumen penguat bagi kerja KPPU. Kartel itu adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang amat serius di dalam hukum persaingan usaha. Kalau di negara lain itu kartel itu malah kategorinya adalah kejahatan. Hardcore kartel is crime, jadi termasuk kejahatan. Tapi di Indonesia itu masih dikategorikan dalam Undang-Undang 599 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, itu dikategorikan ada sebagai pelanggaran yang bersifat administratif. Demikian juga sanksinya juga berupa sanksi yang berupa sanksi administratif. Nah, pengungkapan kartel saya kira tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Dalam pembuktian kartel itu adalah mengalami kesulitan.